Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sebelum Anda duduk katakan kiri kanan, kamu kok keren banget hari ini. Haleluya, haleluya. Silakan duduk semuanya. Berapa banyak diberkati dengan pujian penyembahan hari ini, lambaikan tangan Anda, haleluya. Wow, luar biasa, thank you tim PAW yang hari ini membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, walaupun saya nggak ikut loncat-loncat di depan, tapi dari samping saya menikmati hadirat Tuhan. Dan lewat lagu-lagu penyembahan yang dinyanyikan pada siang hari ini, saya sangat-sangat diberkati. Saya ingin perkenalkan dulu, nama saya Mulyadi Budianto atau sering dipanggil dengan panggilan kecil Komil atau Pastor Mil. Hari ini saya melayani sebagai gembala regional dari USA Kanada. Berapa banyak yang tahu kita ada gereja di Amerika dan Kanada? Lambaikan tangan Anda kalau Anda tahu. Berapa banyak di sini yang kepengen sekolah di sana? Mungkin ada ya. Jadi saya ingin kasih tahu dulu beberapa kota di mana kita ada, karena kalau Anda ingin sekolah di sana atau Anda ada teman yang sekolah di sana, lalu ada keluarga mungkin tinggal di sana, tolong bisa informasikan kami, karena saya percaya, Komil percaya dari satu orang kita bisa merintis satu CG, dari satu CG bisa melahirkan banyak gereja. Amin. Ya, jadi hari ini gereja kita yang pertama itu mulai di kota New York. Kota New York itu ada di pesisir timur dari Amerika gitu ya. Jadi di timur itu gereja kita pertama dari New York merintis ke kota Philadelphia. Jadi kurang lebih kalau nyetir 2,5 jam ke Philadelphia, itu di rada ke barat dan selatan gitu ya. Lalu ke atas ke utaranya ada kota Scranton. Jadi New York, Philadelphia, Scranton turun ke bawah ada di Tampa, Florida. Ke tengah ada di Atlanta, Georgia. Jadi kalau Atlanta, Georgia ada university yang bagus namanya Georgia Tech University. Jadi kalau mau sekolah, itu sekolah yang bagus. Lalu ke Austin, Texas. Di Austin juga ada UT Austin, bagus banget sekolah di sana. Untuk Anda yang kalau major engineering, saya sarankan untuk bisa ke sana. Finance-nya juga bagus. Ya, lalu ke atas kita ada di Toronto, Kanada. Ya, jadi kalau ke Toronto dinginnya luar biasa di sana. Lalu kita pindah ke pesisir. Jadi ada 7, 2 gereja lokal, 5 gereja satelit yang ada di pesisir timur. Lalu pindah ke pesisir barat, bagian barat dari Amerika. Itu kalau terbang dari New York itu 6 jam, daratan semua, jadi Amerika besar sekali. Gereja kita yang kedua ada di Los Angeles. Ya, kota Los Angeles itu banyak university, ada UCLA, ada USC, ada Santa Monica College, ada Pasadena City College. Jadi kalau Anda ingin sekolah di sana, sekolah yang bagus banget. Dan juga kalau Anda ingin ambil perfilman, nah ini kota yang paling tepat karena Hollywood ada di sana, Disneyland ada di sana juga. Ya, lalu ke atas ke namanya Bay Area, di situ ada San Francisco, San Jose, di San Jose ada Apple Headquarter, ada Microsoft, ada Facebook, semua tech giant itu ada di Bay Area. Jadi kalau mau sekolah di sana, banyak sekolah bagus juga, ada UC Berkeley, ada USF, University of San Francisco, ada San Francisco State University, ya kalau Anda ingin melanjutkan ke perguruan. Lalu naik ke atas ke Vancouver, ya Vancouver, Kanada, itu juga ada 2 university yang bagus, University of British Columbia sama Simon Fraser University. Jadi kalau pengen sekolah di sana bisa kontak kita juga, kita bantu nanti kontakkan dengan teman-teman kita semua yang ada di sana. AOG yang ada di LA baru ini minggu kedua kita melakukan AOG English Service. Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan ya. Jadi semua gereja di sana tidak ada ibadah AOG, tidak ada ibadah khusus karena biasanya gabung. Tapi LA baru minggu lalu dan ini minggu kedua kita melakukan ibadah yang kedua AOG dan melakukannya dengan English Service. Yang menjadi gembala di sana diutus dari Surabaya namanya Seva, kenal Seva ya. Seva mengembalakan di sana juga dengan AOG di sana. Jadi doakan supaya AOG yang ada di LA itu benar-benar juga bisa jadi berkat buat kegerakan Tuhan yang ada di sana ya. Nah, Komil juga selain jadi gembala regional, saya juga adalah dipercaya untuk bisa memimpin sekolah tinggi teologi. Nah, ada 2 program STT
yang hari ini kita sudah jalanin. Ya, yang pertama adalah online. Jadi kalau online, tadi mungkin juga diumumkan online ini non-degree. Kalau Anda ingin diperlengkapi, saya lihat di sini juga nggak semuanya kuliah. Kalau Anda ingin diperlengkapi, nggak harus jadi full timer, nggak harus jadi hamba Tuhan, tapi pengen belajar firman Tuhan lebih lagi. Kalau Anda kerja, ya yang ikut program ini kurang lebih 200 plus mahasiswa, ada ibu rumah tangga, ya, dan ada karyawan, ada semua, ada mahasiswa juga yang ikut ambil bagian dalam Certificate of Biblical Studies ini. Jadi kalau Anda ingin, pengen belajar firman Tuhan lebih lagi, nah ini kelas yang cocok. Dan bulan Agustus ini kita launching program kita onsite dengan gelar sarjana. Ada 2, sarjana teologi dan sarjana misi. Kalau Anda on fire, merasa Tuhan memanggil Anda untuk bisa melayani di kemudian hari, ini adalah sekolah yang bisa memperlengkapi diri Anda menjadi hamba-hamba Tuhan. Ini ada QR code-nya, pastikan Anda bisa dapat informasi, pengen tahu dulu nggak apa-apa, tanya-tanya dulu gitu ya. Dan setelah itu berdoa supaya Anda ini benar-benar Tuhan tuntun untuk bisa ikut bagian menjadi hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil, leader-leader yang diperlengkapi lagi. Amin. Ini visi doakan SCT GMS, karena 1000 gereja lokal kita perlu 1000 gembala paling tidak. Kalau satu gereja lokal perlu 3 full timer aja, kita perlu 3000, kan nggak mungkin 3 full timer ya. Itu udah visinya besar, misinya besar, jadi doakan supaya SCT GMS ini benar-benar bisa jadi berkat buat kegerakan kita berikutnya. Amin. Nah, hari ini kita ingin belajar firman Tuhan sama-sama. Saya beri judul firman Tuhan kita, saya hari ini judulnya asiknya rame-rame. Katakan kiri kanan, nggak ada lu nggak rame gitu ya. Ya, kita buka sama-sama 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat 12 sampai 27. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini, bagaimana kita bisa menjadi satu supaya kita masuk ke dalam kegerakan ini di dalam kebersamaan. Asiknya rame-rame. 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Ya, kita akan baca satu ayat demi ayat dan saya akan coba kupas pewahyuan dan juga rema yang Komil dapatkan dari setiap ayat yang ada. Ayat 12 katakan begini, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi kitab Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia merintis gereja yang ada di Korintus. Kenapa dia tulis perumpamaan tentang tubuh, bagian-bagian tubuh, bicara tentang kesatuan-kesatuan tubuh yang ada. Karena hari itu gereja di Korintus sedang mengalami banyak sekali perpecahan, banyak sekali kompetisi-kompetisi rohani. Tapi kompetisinya bukan sehat. Kalau kompetisinya ayo kita berlomba-lomba untuk belajar firman, untuk hafal firman, berlomba-lomba untuk melayani, itu adalah satu kompetisi yang baik. Kompetisi yang sehat, betul ya. Berlomba-lomba, kalau misalnya kita sekolah, berlomba-lomba untuk dapat grade yang baik, tentunya itu adalah kompetisi yang diperlukan, berlomba-lomba untuk jadi juara. Tapi kompetisi yang ada, itu membuat terjadinya pemisahan-pemisahan, adanya kesombongan-kesombongan rohani. Ada yang membanggakan aku loh karunia rohaninya seperti ini, kamu ini gak ada apa-apanya. Kekuatan yang ada dipakai bukan untuk membangun sesama, tapi kekuatan yang ada dipakai untuk menghina, untuk merendahkan yang lain, dan juga berkata, aku ini lo lebih penting daripada orang lain. Nah, kompetisi seperti ini tidak sehat. Oleh sebab itu Paulus di dalam 1 Korintus pasal 12 ini menggunakan satu metafora, satu perumpamaan yang begitu dinamik, yang relevan, kita bisa belajar tentang bagian-bagian tubuh
dari manusia. Dan kita tahu setiap bagian tubuh di dalam tubuh kita ini tidak ada yang tidak penting, betul ya? Semua bagian tubuh ini punya peranannya masing-masing, punya tempatnya masing-masing. Sama seperti kita, tubuh Kristus. Ada pelayanan yang Tuhan taruh di bagian kehidupan kita dan tidak ada bagian pelayanan yang tidak penting. Anda pun hari ini melayani sebagai member, sponsor, CGL, coach, atau TL, lalu di dalam pelayanan misalnya ada PAW, ada asyir, ada pendoa, ada hospitality, semuanya itu penting. Oleh sebab itu, Komil ingin mengajarkan hari ini bagaimana kesatuan dan juga perbedaan itu bisa memperkaya kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Perbedaan atau keragaman itu adalah ciptaan Tuhan. Dan mari kita sebagai tubuh Kristus, kita berkompetisi tapi kompetisi yang sehat. Memainkan peranan kita di dalam tubuh Kristus dengan peranannya yang luar biasa. Amin. Nah, di ayat yang ke-12 di situ katakan sama seperti satu tubuh, satu anggota, anggotanya banyak ya, segala anggota itu sekalipun banyak tapi satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah, di ayat 13 katakan sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang mereka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Dari dua ayat ini Komil belajar bahwa hubungan atau kesatuan itu bukan tentang tatanan organisasi saja. Ya, kita ngatur kan sebagai organisasi yang gereja yang sehat, gereja yang profesional, maksud saya di manage dengan baik. Komil salah satu tim yang ikut memikirkan ya, bagaimana ya cara gereja ini bisa berfungsi dengan baik. Nah, kalau belajar ilmu manajemen pasti mulainya selalu dengan struktur organisasi ya, lalu dari gembala misalnya Pastor Philip, di bawahnya ini siapa, kalau AOG itu ada Pastor Mac, lalu mulai diatur ada pilar yang namanya pilar pastoral, ada diatur yang namanya pilar service, ada diatur pilar support ya, macam-macam. Dan juga di dalam CG kita punya title-nya masing-masing kan ya, makanya ada member, ada simpatisan, ada simpatisan, member, sponsor, CGL, lalu coach, TL, semuanya itu diciptakan, di-create, didesain supaya punya struktur yang baik. Tapi kesatuan itu mulainya itu bukan dari organization chart, bukan dari struktur organisasi. Tapi mulainya dari hal-hal yang rohani. Yang setuju katakan amin. Ternyata ketika Paulus berbicara tentang kesatuan, itu mulainya bukan dari ilmu manajemen. Tapi mulainya dari kerinduan Allah Bapa ya, yang menempatkan kita punya peranan di dalam pelayanan kita, di dalam gereja ini, di dalam OOG, di dalam CG. Itu adalah hal-hal yang rohani. Makanya hari ini kita harus memperjuangkan, kalau Anda bertumbuh dewasa di dalam kerohanian, saya percaya Anda semakin dewasa bisa menempatkan diri Anda di ruang atau di tempat di mana Tuhan tempatkan Anda. Yang setuju katakan amin. Nah, di dalam Alkitab dikatakan kalau kesatuan itu berbicara tentang apa? Yang satu perbedaan yang ada. Kesatuan itu kan harus mempersatukan perbedaan gitu ya. Kalau udah satu, kalau warnanya sama ngapain disatukan gitu ya. Tapi justru karena berbeda-beda, karena ada kompetisi, karena ada division, ada perpecahan dan segala macam, itu yang harus kita satukan. Nah, apa sih yang digumuli oleh jemaat yang di Korintus hari itu? Yang pertama, mereka menggumuli bahwa ada suku-suku yang berbeda. Dikatakan ada orang Yahudi, lalu ada orang Yunani. Nah, kita menjadi satu, yang pertama yang tanpa melihat kita ini dari suku mana. Ya, saya mengucap syukur kita lahir di Indonesia, memiliki banyak banget suku bangsa. Ya, bangsa Indonesia ini luar biasa dan saya rasa dan kami yakin ya ini adalah karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Perbedaan suku bangsa itu adalah berkat yang terbesar yang bangsa Indonesia miliki. Yang percaya katakan amin.
Kalau saya, Komil ini baru lagi ambil kelas misi. Ya. Kelas misi di satu sekolah namanya Grace Mission University. Itu university dari orang gereja Korea, tapi universitinya di Amerika, ya. Jadi karena orang Korea itu budayanya ya satu, nggak hampir sama semua orang Korea dari mana, dari utara, selatan, timur, barat gitu ya. Ya mukanya seperti itu, makanannya ya seperti itu, ya beda-beda dikit gitu ya. Beda banget kan sama orang Indonesia. Ya, kalau orang Indonesia kita jalan jauh sedikit kita udah bisa dengar bahasa yang berbeda. Kita jalan jauh sedikit makanannya berbeda. Ada mungkin 13.000, mungkin 13.500 lebih bahasa dan dialek yang ada di Indonesia. Coba bayangkan ya. Jadi ethnicity di Indonesia itu adalah berkat Tuhan untuk memperkaya keberagaman yang ada di gereja kita juga. Yang suka katakan amin. Saya coba lihat kiri kanan ya. Kita lihat, coba tanya, kamu ini aslinya orang mana sih gitu ya. Orang Surabaya gitu ya. AOG paling banyak pasti karena ada yang dari luar kota, dari macam-macam. Saya sendiri asli dari Jakarta. Ya. Jadi kita lihat yang pertama, perbedaan pertama tuh etnisnya beda. Yang kedua, latar belakangnya berbeda. Ya, latar belakang keluarganya itu berbeda. Latar belakang sosial kelasnya berbeda. Ada yang datang dari keluarga berada, ada yang dari biasa, atau dari itu membuat banyak perbedaan di gereja Tuhan hari itu. Tapi kalau Tuhan taruh kita di gereja GMS di tempat ini, dan kita dapat pesan kita hari ini, kita jadilah gereja yang mengusahakan kesatuan. Tidak membedakan sosial kelas, tidak membedakan latar belakang kita ini dari mana, suku dari mana, dan apalagi yang berbeda, personality beda mungkin. Ya, aku nih orangnya sanguin, ya kumpulnya sama orang sanguin. Aku kok orangnya introvert, ya kalau gaul kayaknya sosial energinya habis gitu ya. Ada pribadi-pribadi yang mungkin atau hobinya yang macam-macam. Hobi kita boleh macam-macam, personality kita boleh beda-beda. Tapi kalau udah ada di GMS, kalau sudah ada di AOG, kita ini satu tubuh Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, kita harus bisa membuat yang gak asik jadi asik sama kita. Dia mah gak asik, dia orangnya begitu gitu ya. Begitu kita mereka masuk ke AOG, kita semua bergabung di AOG di tempat ini. Semuanya yang gak asik akan jadi asik sama kita. Amin. Karena kita punya spirit untuk menyatukan. Kita punya value, kita punya nilai yang Alkitabiah, yang Alkitab katakan. Walaupun berbeda, mari kita mengusahakan kesatuan. Karena itu adalah hal yang rohani. Kita menjadi tubuh Kristus, itu adalah hal yang rohani. Tapi zamannya gereja Korintus hari itu, personality, background, sosial, etnis, itu dijadikan bukan jembatan untuk menyatukan, tapi yang dibangun tembok. Hari ini AOG harus menjadi generasi yang meruntuhkan tembok, supaya kita bisa membuat orang melihat kita dan menjembatani mereka dengan Kristus. Yang sepakat katakan amin. Jadi ini macam-macam ya. Lalu apalagi yang menjadi kendala? Ministry role. Ternyata mereka itu ngebanggain posisi pelayanan mereka. Oh kalau aku pelayanan begini, aku di panggung, kamu kan ya biasa aja. Mereka mengecilkan pelayanan yang tidak kelihatan dan mengglorify, memuliakan pelayanan yang kelihatan. Padahal setiap pelayanan baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, kemuliaannya sama, semuanya untuk Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Ya, jadi ini yang terjadi hari itu. Mereka memisah-misahkan diri mereka sesuai dengan suku dan segala macam. Tapi Tuhan ingin kita semua ini menjadi satu tubuh yang bergerak bersama-sama. Kita terusin ya. Di ayat yang ke-14 dikatakan begini. Karena tubuh itu juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andaikan telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andaikan tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran?
Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Di ayat yang ke-14, 15 ya, kita bisa melihat sekali lagi menekankan bahwa banyak anggota, tapi kita ini satu kesatuan, satu tubuh. Di ayat 15 itu dikatakan, kalau kaki berkata aku bukan tangan. Lalu di ayat 16 katakan, kalau telinga berkata aku bukan mata. Jadi yang kaki mau jadi tangan, yang telinga ingin jadi mata. Hal kedua yang dihadapi oleh jemaat yang di Korintus hari itu, mereka punya yang namanya rasa tidak aman. Mereka punya rasa membanding-bandingkan. Jadi kalau tadi di poin di dua ayat pertama, mereka tidak menyadari bahwa kesatuan adalah masalah rohani. Mereka memisah-misahkan dengan perbedaan yang ada. Yang kedua, ini mereka memisah-misahkannya dengan membandingkan diri mereka dengan orang lain. Nah, banyak dari kita seringkali kepengen jadi seperti orang lain. Saya kadang-kadang lucu juga sih. Yang tinggi ketinggian pengen pendek sedikit, yang pendek merasa kepengen lebih tinggi gitu ya. Badan yang mungkin yang sedikit kurus kepengen sedikit gemoy gitu ya. Yang gemoy kepengen kurusan sedikit. Jadi semuanya bingung gitu ya. Dan banyak dari kita itu tidak punya rasa aman karena kita ini terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Mata kita diarahkan kepada kelebihan orang lain dan hati kita itu berharap memiliki apa yang dimiliki orang lain. Nah, waktu kita melakukan itu, waktu mata kita melihat orang lain, hati kita kepengen punya yang orang lain punya, saudara tahu apa aja yang hilang? Yang pertama, ya, yang hilang adalah ngucap syukur hilang. Nggak pernah merasa beruntung karena kita selalu membanding-bandingkan. Saya masih ingat suatu hari ini ada anak gitu ya. Ini bukan tentang talenta tapi anak ini dapat pergi liburan. Ya, dia pergi liburan, orang tuanya ngajak pas liburan kamu mau kemana? Kita mau ke Jakarta, papanya bilang kita mau ke Jakarta, kamu mau kemana? Oh dia bilang saya mau pergi ke dunia fantasi. Ya udah akhirnya mereka pergi ke dunia fantasi. Siapa di sini pernah ke Dufan? Ya, oh gitu ya. Oh ke Dufan, seru banget gitu ya. Masa kecil saya di sana gitu, saya asli orang Jakarta gitu ya. Lalu mereka sampailah ke Jakarta, mereka pergi ke Dufan. Sampai di Dufan, fotolah mereka di depan Dufan. Ya, Dufan, foto. Lalu mereka main, wah senang sekali main kora-kora, main segala macam. Ya, saya udah lama gak ke Dufan, tapi saya masih ingat mainannya gitu ya. Moga-moga masih ada gitu ya. Tapi mereka nikmatin itu kora-kora, foto, lalu makan, enjoy foto sama orang tuanya, happy. Pulang seneng banget dan setiap mereka foto, dia posting di Reels-nya, dia posting di Instagram-nya, sosial medianya. Wah, I have a fun day, saya punya hari yang menyenangkan, saya pergi dengan orang tua saya, pergi ke Dufan, foto sama monyetnya Dufan gitu ya. Tahu ya yang hidungnya besar gitu ya. Dan semuanya dia happy banget hari itu gitu ya. Dia posting semuanya. Tapi malam hari ketika dia lagi istirahat ya, dia lagi udah capek, sampai di hotel, dia bilang sama mamanya, papa mama thank you ya, karena hari ini saya enjoy banget bisa jalan-jalan ke Dufan. Ya. Lalu malam sebelum tidur mandi selesai seperti biasanya, ya dia scrolling Instagramnya. Dia pengen tahu berapa banyak yang like, berapa banyak yang komen di Instagramnya. Dilihat tidak banyak. Di situ hatinya mulai sedih, kok gak banyak yang like-nya dia, padahal dia udah excited banget gitu ya. Dan ketika dia scrolling lagi, dia ketemu Instagram temannya. Dan kalau dia foto di depan Dufan, temannya itu foto di depan Universal Studio Singapura. Ya, wah have fun day. Lalu dia scroll, dia lihat Instagramnya gitu ya. Wah,
dia lihat makanannya yang dimakan di Dufan sama makanannya yang dimakan oleh teman-temannya di Universal Studio. Dia lihat gamenya, yang satu main kora-kora, yang di sana mainnya apa gitu ya. Lalu di situ yang tadinya sukacita, tiba-tiba hilang sukacitanya. Kenapa? Karena kok kayaknya seruan teman saya punya ya. Kok kayaknya lebih dahsyatnya dia ya. Kok kayaknya, saudara, kalau kita tidak berhenti membandingkan diri kita, apa yang kita punya, kenikmatan, kita nggak bakalan bisa bahagia. Yang saya katakan amin. Dan kalau kita, itu baru pengalaman tentang sosial media. Dan kadang-kadang, kalau bicara tentang talenta, bicara tentang diri kita sendiri, itu bisa semakin personal. Karena liburan, Anda bisa berpikir 1 hari nanti, aku pasti bisa ke sana. Tapi kalau misalnya Anda mulai membandingkan, aduh, aku nih talentanya apa? Bakalan stuck sama aku. Tinggiku segini, nggak mungkin lebih tinggi lagi. Paham ya? Mulai membandingkan fisik, membandingkan talenta, membandingkan apa yang dia punya. Bukan hanya sukacita hilang, ucapan syukur hilang, semuanya itu seperti Anda semakin menekan Anda. Tapi Paulus ini luar biasa. Dikatakan kaki nggak perlu jadi tangan. Ya, kaki nggak perlu jadi tangan. Telinga nggak perlu jadi mata. Kalau semua jadi mata, ngelihat tapi siapa yang bisa cium? Tuhan punya maksud yang spesial pada saat dia menciptakan kita semua di rahim ibu kita. Yesus dikatakan amin. Mata kita seharusnya tidak mengarah kepada apa yang orang lain punya. Hati kita tidak perlu iri apa yang orang lain miliki. Tapi mata kita seharusnya mengarah kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, Kau ciptakan aku demikian, seperti ini, apa sih rencana dan kehendak-Mu? Yang setuju katakan amin. Kalau mata kita terus mengarah kepada orang lain, Tuhan tidak punya ruangan di hati kita, di pikiran kita. Karena pikiran kita penuh dengan menggerutu, dengan membanding-bandingkan, sehingga Tuhan mau bicara pun, Tuhan mau pakai hidup kita sekalipun, kita tidak merasakan. Hari ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan membanding-bandingkan dengan apa yang orang lain punya. Yang sudah katakan amin. Setiap bagian tubuh itu penting, Anda semua penting. God design you spesifik. Dengan latar belakang keluarga yang spesifik. Dengan latar belakang talenta yang spesifik. Tuhan pasti punya ruangan yang Anda harus perlu cari dan discover, temukan. Udah cari, temukan. Jangan cari itu dari rumput tetangga Anda. Tapi cari di halaman perkarangan Anda sendiri. Gali itu sendiri, kelola. Sehingga Tuhan bisa memberi pertumbuhan. Dan rumput Anda jadi lebih hijau dari yang lain. Amin. Amin. Oke, kita tulisin ya. Jadi masing-masing dari kita ini punya pelayanan. Punya bagian dari masing-masing. Ayat ke-21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan kau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan kau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Nah, jadi kalau tadi yang muncul adalah masalah minder, ya, masalah nggak secure, nggak aman. Nah, yang ini kebalikannya, yang ini malah sombong. Di ayat 21,
Si tangan berkata, aku nggak butuh mata. Di sini dikatakan mata berkata kepada tangan, aku nggak butuh engkau gitu ya. Kepala berkata kepada kaki, aku nggak membutuhkan engkau. Jadi ini kebalikannya. Kalau tadi inferiority atau rasa rendah diri gitu ya. Ya bukan rendah hati, tapi rendah diri melihat segala sesuatu kekurangan. Yang ini kebalikan, ini orang yang sombong rohani. Yang melihat sesuatu kan, aku ini pelayanannya lebih hebat, aku gak butuh engkau. Nah ini kebalikannya. Dua-duanya di rumah Tuhan itu gak boleh ada. Yang suka katakan amin. Jadi kalau Anda yang minder, datang ke hadapan Tuhan, Tuhan aku tahu rencanamu, kehendakmu, kau punya rencana yang mulia dalam kehidupanku. Mari bekerjalah dalam kehidupanku. Nah kalau Anda yang diberikan talenta lebih, Tuhan kasih kapasitas lebih untuk Anda mungkin bisa memimpin, memainkan pujian, penyembahan. Juga jangan sombong rohani dan mengecilkan orang-orang yang di sekitar Anda. Tapi bawa mereka, di sini katakan melindungi mereka, membawa mereka sehingga mendapatkan perhatian khusus. Baik yang melayani di depan panggung atau yang di belakang layar, itu sama mulianya di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya mengucap syukur dari kecil saya itu dilatih oleh orang tua saya untuk memperhatikan hal-hal yang sederhana ini. Kalau ada orang yang pertama gitu ya, saya itu Tuhan bawa tinggal di sebuah kampung gitu ya. Kampung, ya tinggal di kampung itu kecil, waktu saya masih kecil gitu ya. Jadi papa saya itu selalu ngajar saya, ayo kamu main sama anak-anak yang lain yang ada di tetangga kiri kanan gitu ya. Saya bilang, saya nggak mau main sama anak-anak tetangga gitu ya. Karena apa? Karena beda gitu ya. Tapi orang tua saya kalau saya lagi begitu, saya pasti akan diomelin gitu ya. Gak bisa, kamu harus main semuanya. Sama siapa aja kamu harus main. Saya mengucap syukur gitu ya. Orang tua saya ngajarkan untuk seperti demikian. Nah saya juga mengucap syukur, orang tua saya juga mengajarkan saya untuk bisa punya beban atau empati buat orang-orang yang kekurangan. Kalau ada tetangga atau anak-anak di jalanan gitu loh ya, yang kekurangan, saya masih ingat papa saya itu selalu ngajak saya, yuk kita datang sama mereka, kita beliin mereka makan, kita ajak mereka pergi jalan-jalan gitu ya, kalau kita kenal gitu ya, untuk bisa berbagi berkat dalam kehidupan mereka. Hal seperti ini dulu saya anggap hal yang sederhana, tapi itu ternyata membekas buat kehidupan saya. Kita ini tumbuh di berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Tapi waktu Tuhan satukan kita di tempat ini, kalau Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, mari kita miliki sikap hati seperti Yesus. Yang menerima semua kalangan, dari berbagai kalangan. Bahkan mengasihi lebih dari orang-orang yang berbeda dengan keadaan kita. Yang setuju katakan amin. Itu membuat kita jadi lebih peka. Waktu Komil mengembalakan di Pro-M, saya masih ingat gitu ya. Dulu Pro-M itu ada ibadahnya. Beberapa tahun yang lalu, ibadahnya itu Sabtu malam. Nah setiap ibadah Pro-M selesai, itu pasti kita ini pergi makan bareng-bareng. Ya. Jadi anak-anak Pro-M, karena Sabtu malam kan usianya 23 sampai 30, mereka single-single, mereka pergi makan bareng-bareng. Saya masih ingat saya mengajarkan kepada anak-anak Pro-M, ingat ya, kamu ini perginya waktu makan ya harus lihat-lihat, harus punya hati yang peka. Tidak boleh membuat orang lain tersinggung, membuat orang lain spesial gitu ya, tanpa harus membuat mereka merasa minder gitu ya.
Karena mereka ini bisa rasa minder karena setelah kebaktian misalnya, ada satu orang mau makan di kafe, ya, yang satu nggak bisa makan di kafe, mereka baru kerja, gaji mereka nggak seberapa tinggi, bisanya amigos, tahu amigos? Agak minggir got sedikit gitu ya. Nggak apa-apa saya bilang gitu ya. Justru orang-orang yang seperti itu, yang kita cover, kita lindungin, kita jagain, sambil doain, someday kamu pasti satu hari nanti kita akan, impianmu Tuhan akan berikan. Paham ya? Kadang kita harus peka dengan keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tanpa menyinggung, tapi juga merangkul. Itu dari segi keuangan. Saya ajarkan mereka untuk peka keadaan-keadaan seperti demikian. Di dalam pelayanan juga jangan merendahkan. Oh, aku ini CGL dan merasa tim paling elit di pelayanan itu. Aku nih hospitality, aku bisa bawa orang masuk ke green room misalnya gitu ya. Don't be proud of that. Jangan bangga untuk itu. Bangga Tuhan pakai hidupmu, happy Tuhan pakai, tapi biar itu setiap pelayanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu mencerminkan kemuliaan Tuhan dan memenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Kesatuan hati itu seperti itu. Mari kita rangkul setiap orang yang ada di sekitar kita, sehingga ketika gaul dengan kita, dekat dengan kita, dia merasa asik. Asik ya, aku ini kok diterima, asik ya. Walaupun beda, kayaknya kita bisa go along together sama-sama ya, jalan bisa kompak ya bareng-bareng. Paham ya teman-teman ya. Mari kita bawa diri kita enggak minder secara rohani, yang minder rohani, ayo ya, atau minder secara diri, bangkitkan dirimu. Dia Anda di sini diterima, Anda di sini dipercaya, Anda di sini diberikan kesempatan yang sama dengan semuanya. Dan yang diberi lebih, jangan sombong. Jangan merasa, aku lebih, aku kenal sini, aku. No. Tapi kita bisa mulai melayani dengan hati-hati. Jadi gereja yang sehat, AOG kalau mau jadi sehat, inferiority harus hilang, superiority juga harus hilang. Dilarang minder, dilarang sombong. Katakan kiri kanan, dilarang minder, dilarang sombong. Oke. Oke, terusin ya ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa tujuan supaya kita ini dijadikan satu, supaya kita ini bisa saling memperhatikan satu sama lain. Saling mengkomplement, saling mengisi kekosongan yang lain. Kekurangan kita bisa ditutupin, kelebihan kita ini bisa jadi berkat buat orang lain. Yang sudah katakan amin. Di ayat yang ke-26, karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Kita ini satu tubuh Kristus. Jadi tadi di awal saya bilang, kesatuan itu bicara tentang hal-hal yang rohani. Ketika kita disatukan di AOG di tempat ini, itu ada rencana Tuhan. Ada kesatuan, ada hal-hal yang saya merasa gitu ya. Ketika Tuhan taruh saya di GMS ini, seperti saya ditaruh di keluarga Budianto. Saya last name-nya Budianto, papa saya namanya Yos Budianto gitu ya, makanya last name-nya Budianto. Saya tidak bisa pilih papa saya atau mama saya, betul? Ada yang bisa milih di sini? Nggak ada kan? Nggak bisa milih gitu ya. Saya juga percaya demikian. Ketika Tuhan taruh saya di GMS, Anda ditaruh di AOG GMS tempat ini, itu ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati. Jadi jangan gampang-gampang kita keluar. Jangan gampang-gampang kita, aku nggak belong to this family. Kesatuan bicara tentang komitmen. Katakan sama-sama saya, komitmen. Komitmen karena percaya Tuhan tempatkan saya. Komitmen percaya walaupun Tuhan proses saya dengan proses yang keras sekalipun, I will stick with this family. Saya akan tetap
dalam keluarga ini. Saya nggak bisa milih, karena kalau papa saya galak, saya pilih cari papa lain aja lah. Yang baik kan gitu ya. Oh itu papanya yang punya mobilnya lebih bagus, rumahnya lebih besar, saya pindah saya. Nggak bisa begitu gitu ya. Sama seperti Tuhan ketika taruh kita di gereja Tuhan, di tubuh Tuhan. Supaya kita belajar apa artinya komitmen, apa artinya Tuhan menyatukan kita dalam satu bond, satu kesatuan untuk saling memperhatikan. Yang setuju katakan amin. Ada satu lagu yang Komil gak suka. Ya, kalau Anda tahu kenal saya, Anda pasti tahu Komil ini gak suka lagu ini. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Betul ya? Oh, itu saya paling gak suka. Kenapa? Karena selama saya melayani, lagu ini sering dinyanyikan. Tapi seringkali saya temukan bahwa nyanyinya bagus, sampai angkat tangan, sambil tunjuk-tunjuk ketawa-ketawa. Ya. Tapi kalau lagi ada masalah, pisah. Jadi lagunya cuma enak dinyanyikan, tapi gak mau dilakukan. Saya berdoa hari ini gak ada di AOG. Yang setuju katakan amin. Tuhan taruh Anda di tempat ini. Mungkin for a certain period of time, untuk jangka waktu tertentu, karena sekolah, karena kuliah, dan segala macam. Saya gak berharap Anda dipisahkan, tapi perpisahan itu pasti terjadi. Karena jarak, karena season kehidupan, pasti terjadi. Tapi tahu gak, season kehidupan, jarak itu tidak bisa memisahkan kita kalau hati kita bersatu. Yang setuju katakan amin. Ketika kita berkata kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita, bukan berarti kita gak bisa pindah kota. Bukan berarti kita gak bisa pindah gereja GMS yang lain. Perpisahan masih terjadi, Anda masih pulang kampung yang kuliah, balik ke kota Anda masing-masing. Tapi kalau hati Anda melekat dengan orang-orang yang Tuhan taruh, itu pilihan kita. Amin. Hari ini satukan hati Anda dengan anggota CG Anda. Coba lihat kiri kanan, ada anggota CG Anda enggak? Coba kalau Anda lihat CGL Anda, kasih tangan begini. Ya, I love you kok, I love you C, gitu ya. Kalau Anda lihat anggota CG Anda, ya bangkit berdiri. Kalau Anda lihat anggota CG Anda, katakan gini, kasih gini, gitu. Lihat kiri kanan, ada nggak? Di belakang ada nggak? Ada, itu kasih. Ya, duduk lagi, boleh. Ya, banyak tubuh karena kita disatukan, jadi banyak anggota satu tubuh karena kita mau disatukan Tuhan jadi satu keluarga. Jadi jangan jadi anak AOG yang digesek mental, tapi jadilah anak AOG yang semakin digesek semakin komitmen, semakin tahu panggilan, semakin stick together. Jadilah anak AOG yang jarak bisa memisahkan kita. Season hidup mungkin berubah. Ya, bisa berubah. Pergaulan, komunitas, teman lain berubah karena kota berubah, lingkungan berubah. Tapi hati tidak pernah berubah. Hargai orang-orang yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu hari ini. CG bisa multiplikasi, nggak ketemu lagi. Kadang 3 bulan udah multi kok. Tapi pilihan kita untuk tetap kontak, WhatsApp, tanya apa kabarnya. Pulang dari tempat ini, Anda lihat list di handphone Anda. Ada orang-orang yang mungkin harus Anda say, hai, apa kabarnya? Ya, karena orang-orang itu Tuhan taruh untuk bisa memberkati hidup Anda. Dan orang-orang itu ditaruh satu season dalam kehidupan Anda untuk bisa beracara. Hargai mereka semua. Yang sudah katakan amin. Ya. Di ayat yang ke-27, karena semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Tujuan dari kita disatukan ya karena kita ini merepresentasikan Kristus. Dikatakan kita ini tubuh Kristus.
bukan hanya bagian tubuh secara fisik, ya, bukan hanya sebagian dari gereja, tapi gereja ini mencerminkan tubuh Kristus. Saya susah sekali dulu jadi orang Kristen, tahu gak kenapa? Waktu saya SMP, SMA, saya susah banget diinjilin tuh sama teman-teman saya, itu susah banget. Karena saya melihat geng saya atau anggota anak-anak yang nakal-nakal gitu ya. Kalau di sekolah kan ada 2 grup yang terkenal. Grup pinter-pinter sama grup nakal-nakal. Kan? Yang tengah-tengah biasanya biasa-biasa aja. Jadi ada kalau mau terkenal either pinter atau nakal gitu aja ya. Saya belong to grup yang nakal-nakal ini gitu ya. Dan saya lihat teman-teman saya yang pintar-pintar, ya, yang pintar-pintar, lalu yang rajin-rajin, yang rohani-rohani, yang gereja-gereja itu biasanya juga terkenal gitu ya. Dulu saya SMP, SMA itu tidak mau terima Tuhan, kenapa? Karena saya melihat yang grup yang rohani, yang pintar-pintar itu urusannya itu ribut-ribut sendiri, iri-iri sendiri, berantem-berantem sendiri. Tapi kalau di grup yang nakal ini gitu ya, kalau berantem kita sama-sama. Nggak pernah, ini benar-benar no man left behind. Kita pernah datang crash party dulu, kita selalu dulu kalau ada yang 17 tahun, pesta 17 tahun, orang punya pesta, kita datang. Dari sekolah lain, kita nggak kenal, datang aja pasti berantem, itu grupnya saya. Ya karena kan nggak kenal, tiba-tiba nongol gitu, kita pura-pura pati, kenal-kenalan sama yang lain-lain gitu ya. Terus akhirnya pasti ada yang ribut. Kalau berantem, 1 yang berantem, 10 yang ikut bantu, royok istilahnya. Nggak pernah ada yang ditinggalkan. Sedangkan grup yang rohani, 1 yang berantem, 10-10-nya kabur. Karena apa? Nggak kompak, egois, semuanya hanya mementingin diri sendiri. Ternyata, Anda pikir tidak diperhatikan, tapi Anda diperhatikan sama yang nakal-nakal loh, kayak saya. Saya memperhatikan. Oh, kalau gereja pecah-pecah, grupnya iri-irian, ngapain kita gabung di dalam grup ini? Grup ini isinya gosip semua, grup ini isinya sikut-sikutan satu sama lain, ngapain saya ikut grup ini? Amin, kita ini ambasadornya Kristus. Tuhan kasih perbedaan. Tuhan kasih kita banyak hal adalah untuk kita bisa jadi kesaksian buat komunitas di mana Tuhan tempatkan kita. 3 poin Anda bisa bawa pulang. Yang pertama, perbedaan ada untuk memperindah dan memperkaya kehidupan kita. Jadi kalau hari ini Tuhan kasih anggota CG Anda multicolor, banyak warnanya gitu ya. Baik itu etnisnya, background sosialnya, personality-nya gitu ya, beda-beda. Perbedaan ada untuk kita bisa diperindah dan diperkaya. Yang kedua, kalau beda, temukan kekuatan dalam hidupmu dan jadilah berkat. Ya, jangan iri lihat orang lain, tapi temukan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu dan mulai gali itu supaya Anda jadi berkat buat orang lain. Amin. Yang ketiga, usahakan kesatuan di tengah perbedaan supaya kita bisa saling memperhatikan dan supaya Kristus dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin. AOG pusat utara tempat ini. Kami berdoa Anda jadi kesaksian lewat CG, di kampus Anda, di tempat sekolah Anda menjadi ambasador Kristus dimanapun Tuhan tempatkan di dalam pelayanan dan bertumbuhlah di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.